everyone, welcome back to Kompas Communication Podcast. Oke, bareng aku Dita selaku host Kompas yang bakal memandu perbincangan menarik pada hari ini. Tapi tentunya aku gak sendirian karena di sebelah aku sudah ada dosen favorit aku, yaitu Mbak Suci Marini SIP MSI. Bener gak Mbak? Bener. Apa kabar Mbak Suci? Seperti biasa ya, berusaha untuk tetap sehat dan bahagia. Teman-teman juga ya Mbak, di rumah harus tetap sehat, bahagia yang lagi ngampus berkegiatan. Oh, betul sekali. Mbak hari ini ngajar? Kebetulan hari ini kosong. Oh kosong, berarti pas banget nih. Kita mau ngajak Mbak Suci buat berbincang terkait ada nih salah satu topik yang aku mau mulai dari mengingat bulan Februari. Jadi teman-teman Kompas dan aku sendiri kalau ingat bulan Februari itu ingatnya tanggal 14-nya tuh Mbak. Alias kayak Februari itu Valentine. Nah karena memang masih di bulan Februari, aku pengen banget ngobrolin salah satu mata kuliah yang memang membuat aku jadi favorit Mbak Suci ya. Itu berawal dari komunikasi interpersonal. Aku pengen banget ngebahas soal hubungan romantis. Nah sebagai anak komunikasi kita kan banyak berhubungan sama orang-orang ya Mbak. Yang mungkin teman, keluarga, terus teman kerja, pokoknya banyak lah. Nah sebenarnya Mbak, aku mau nanya, dari sekian banyak orang yang kita temuin, sebenarnya hal apa sih yang ngebuat kita pengen ngebangun hubungan yang lebih dari sekedar teman doang atau pokoknya membangun lebih lanjut lah, hubungan romantis ya. Yes. Apa ya yang membuat kita mau? Kalau misalnya dari pengalaman saya ada 3 hal yang membuat kita mau berhubungan sama orang. Yang pertama itu adalah kita merasa kalau kita punya persamaan sama dia, banyak hal yang nyambung, banyak hal yang sama. Atau justru kita merasa dia tuh complement us dalam hal dia dan kita itu sangat-sangat berbeda. Kami sangat-sangat berbeda sehingga kami saling melengkapi gitu. Dan yang ketiga menurut saya kita juga harus mempertimbangkan sebelum kita masuk ke dalam satu hubungan, apakah kita ada imbalan yang kita dapatkan di dalam hubungan itu. Tapi jangan langsung berpikir imbalan ini matre ya, atau kemudian kok dia kayaknya maunya yang enaknya aja. Enggak. Tapi dalam satu hubungan kita harus mendapatkan sesuatu. Apa sih yang bisa kita dapatkan, entah itu bikin kita happy, bikin kita tenang, bikin kita senang, bikin kita nyaman, ataupun kalau memang imbalannya materi dan be it gitu. Tapi ketika kita masuk ke dalam satu hubungan interpersonal yang romantis, sebaiknya kita juga mempertimbangkan hal tersebut. Oke Mbak, kalau tadi yang dari yang Mbak omongin ya, itu kan ada 3, dari mulai persamaan, perbedaan, sama imbalan. Oke lah ya, kalau persamaan mungkin banyak teman-teman yang relate nih, kayak sama, cocok, makanya mau dekat. Tapi kalau beda kok mau sih Mbak deket? Oke, secara teori ini dibilang sebagai komplementari gitu. Jadi ketika kita dekat sama orang, kita berusaha ngobrol sama dia, ternyata dia punya perspektif berbeda ya dari saya, dan it's intriguing, itu kemudian melengkapi pengetahuan saya atau kemudian melengkapi pengalaman saya gitu. Jadi saya merasa lebih utuh ketika bersama dengan orang itu juga bisa membuat kita tertarik sama seseorang gitu. Oh baik, berarti kalau misalkan perbedaan justru ketertarikan karena dia tiba-tiba bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya, atau sebaliknya gitu ya Mbak. Berhubungan sama poin ketiga tadi yang imbalan. Nah Mbak, kalau misalkan kita udah memutuskan nih kayak oke, kita tertarik orang ini sama atau orang ini beda banget sehingga kita mau lebih dekat, itu sebenarnya fasenya apa aja sih Mbak? Oke, kalau misalnya kita pakai teorinya NEP itu sebenarnya kan ada 10 tahapan ya gitu. Yang pertama tuh ketika kita tahap perkenalan awal, kita mau kenal dulu nih, kamu siapa sih? Terus memperkenalkan diri saya sebagai siapa. Yang kedua kita ngobrol. Setelah kita ngobrol, ada nggak ya hal-hal yang membuat saya tertarik sama orang ini gitu. Terus yang ketiga kita mulai lebih dalam lagi nih ngobrolnya, karena kita sudah memutuskan di tahapan yang kedua, apakah kita mau untuk melanjutkan mengenal orang ini atau tidak. Setelah itu, setelah ketiga itu, keempat kita mulai fase yang berani nih. Berani dalam hal
saya mempertanyakan ke Anda, kita ini apa? Oke. Kita ini apa? Hubungan kita tuh mau dibawa kemana gitu kan? Kalau memang kemudian kita pacaran, kita akan pacaran di fase 4 ini. Karena di fase kelima itu fase yang lebih serius. Oh, oke. Fase serius dibilangnya bonding. Biasanya ditandai dengan pernikahan kalau di Indonesia mungkin ya. Tapi sebenarnya fase keseriusan ini bisa ditandai dengan beragam hal gitu. Even common law marriage gitu, walaupun di Indonesia nggak begitu tidak begitu lazim ya. Common law marriage itu adalah pasangan yang hidup serumah merasa bahwa mereka sudah menikah tapi sebenarnya tidak ada ini ya ikatan, itu juga bisa. Pertunangan, pokoknya apapun yang menandai bahwa hubungan kalian itu serius gitu di fase ini. Tapi ya namanya hubungan, kita tidak selalu bisa berada di dalam fase-fase yang menyenangkan. Fase-fase setelah itu kemudian yang tadinya perbedaan yang sangat complementing atau kemudian membuat kita bahagia justru bikin kita berjarak jauh. Setelah itu kita sampai ke masanya kita mulai membatasi diri dengan pasangan gitu, karena gue terlalu sering cekcok ya karena perbedaan ini. Akhirnya kita mulai jarang cerita, kita mulai jarang sharing gitu sama pasangan kita, sampai kemudian kita sampai ke fase stagnating gitu, dimana kita merasa bahwa hubungan ini tuh nggak bisa dibawa kemana-mana lagi, udah stop di sini aja gitu, stagnan. Lalu kita sampai juga ke fase avoiding. Males deh gue ketemu sama dia, udah capek deh, kayaknya ngeliat mukanya aja tuh udah tidak bersemangat ya saya gitu, hingga kemudian saya memutuskan untuk secara resmi mengakhiri saja hubungan ini. Itu fase terakhir, yaitu terminating. Oke Mbak, tadi aku menarik tuh setelah momen dimana mereka komitmen ya di fase keempat, terus bonding itu lebih serius, ada fase tadi stagnan ya. Nah ketika kita masuk ke fase stagnan, itu sebenarnya ada kemungkinan nggak sih Mbak bisa membaik atau akan buruk terus, akan terus berlanjut? Atau gimana Mbak? Jadi gini, tolong tidak melihat fase itu tuh sebagai kayak ketika kamu naik tangga itu terus-terusan naik ke atas, enggak. Tapi fase itu tuh bisa dilihat ketika misalnya kita yang tadinya initiating atau mengenal pertama gitu, terus kita sampai ke tahapan experimenting, bisa nggak Mbak kita langsung balik ke terminating karena saya udah nggak mau nih deket sama dia, bisa aja gitu. Begitupun tadi pertanyaannya Dita tentang kalau kita ada di fase stagnan, bisa nggak sih kita mengembalikan hubungannya gitu, bisa. Jadi sebenarnya menurut saya flow-nya itu tidak bisa dimaknai yang tahapan benar-benar strict gitu, tapi dalam pengalaman, dalam keseharian kita akan melihat bahwa hubungan seseorang itu berpindahnya cair ya, bisa tiba-tiba dia nanti nggak sampai ke bonding Mbak gitu, mereka nggak menikah tapi kemudian mereka langsung ke differentiating, that happens too gitu. Jadi ketika seseorang sudah sampai di tahap stagnan dan mereka, saya masih sayang sama kamu, saya masih mau mengusahakan untuk hubungan ini, maka kita bisa nggak balik lagi ke tahap ketika kita bonding gitu, ketika kita serius dalam hubungan gitu. Jadi itu bisa aja. Oke, berarti nggak melulu juga ya Mbak abis stagnan ini berlanjut ke fase sampai terminating gitu ya Mbak. Dan apakah fase-fase ini juga berlaku ke orang-orang yang misalnya kelihatannya udah cocok banget nih Mbak, cocok banget kayaknya tuh hubungannya happy, apalagi aku sering lihat Mbak di medsos ya, hubungan tuh happy banget. Apakah kenyataannya seperti itu? Walaupun misalnya cocok banget, apakah akan ada masanya dia stagnan atau gimana Mbak? Pasti, menurut saya, apalagi mungkin tidak sampai ke fase stagnan ya, bagi mereka yang memang mau mengusahakan dalam hubungan dan proses komunikasinya itu berjalan lancar, dalam hal proses di dalam hubungan mereka itu sehat, mereka mau berdiskusi, mereka mau saling mengusahakan, rasanya tidak sampai ke stagnan, mungkin mereka sampai ke differentiating aja gitu. Mereka mulai membedakan perbedaan-perbedaan kecil yang tadinya menyenangkan jadi menyebalkan. Nah itu kan harus diselesaikan gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah setiap hubungan itu akan selalu honeymoon phase? Enggak.
tapi bagaimana cara kita mengusahakan agar hubungan itu stabil, agar hubungan itu ingin dipertahankan. Jika ingin dipertahankan, itu pasti akan kerasa effortnya. Nah, effort ini harus datang dari kedua belah pihak, nggak bisa salah satu pihak aja. Ini yang kita sebut bahwa di dalam hubungan interpersonal romantis atau dalam hubungan interpersonal apapun, itu perlu resiprokal atau saling kedua-duanya, begitu. Oke, berarti kita udah bahas nih dari mulai bagaimana kita memutuskan berhubungan, terus fasenya apa aja, terus kalau misalnya sampai ke fase stagnan itu bisa balik nggak, dan apakah kenyataannya tuh orang happy terus sama pasangannya, ternyata akan ada masanya mereka differentiating, tapi setelah itu bisa ya Mbak? Bisa untuk aja. Baik lagi. Oke, kalau gitu nih Mbak, ada pertanyaan lanjutan terkait hal yang menarik banget menurut kita sebenarnya nih teman-teman Kompres, aku dan mungkin mahasiswa lainnya mengenai love language. Sebenarnya Mbak, love language ini itu beneran apa ya Mbak? Beneran bisa diterapkan gak sih? Apalagi love language itu ada 5 ya Mbak, physical touch, terus words of affirmation, act of service, receiving gifts, sama quality time. Bisa gak sih Mbak orang dengan love language berbeda itu saling merasa dicintai, atau malah sama terus saling mencintai, atau gimana sih Mbak sebenarnya? Oke, kembali lagi, ketika kita berbicara tentang love language, tolong tidak mengkotak-kotakan bahwa saya hanya punya satu, dia hanya punya satu, tidak. Tapi saya yakin di dalam diri masing-masing manusia kita punya bisa jadi satu atau bisa jadi lebih dari satu gitu. Kita suka, misalkan saya suka Mbak memberikan hadiah dan saya suka diberikan hadiah, terus kemudian tapi saya juga suka physical touch dengan pasangan saya. Kan artinya ada dua hal nih gitu. Kalau misalnya love language yang berbeda bagaimana? Ya kembali lagi, ini harus resiprokal, Anda harus sama-sama mengusahakan untuk memahami gitu. Kalau dalam pengalaman pribadi saya, misalkan di awal saya tipikal yang saya suka word of affirmation, saya suka physical touch gitu, tapi kemudian ketika bertemu dengan pasangan saya, ternyata dia tipikal yang act of service gitu, tipikal yang quality time gitu. Kita saling memahami saja apa yang dibutuhkan oleh pasangan kita dan apa yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya ternyata pasangan kita bukan orang yang peka, then let's talk about it. Kembali lagi ya, kalau saya di kelas tuh selalu ngomong kalau pasangan komunikasi kita itu bukan mind reader. Mereka dan kita tidak pernah bisa membaca pikiran orang lain. So everything needs to be communicated. Oke. Menarik banget Mbak Suci tadi udah ngomongin fase-fase hubungan bahkan sampai ke love language. Nah sebenarnya Mbak di perbincangan kita kali ini tuh Mbak cuma mau berbincang-bincang aja, tapi ada main gamesnya. Jadi teman-teman Kompres sudah menyiapkan satu games namanya Bingo, tapi ini tuh edisinya soal relationship. Sebenarnya akan ada percakapan kecil, aku pengen tahu Mbak Suci seperti apa, tapi nanti akan aku jelaskan setelah kita menerima bingonya dari teman-teman Kompres. Apakah sudah siapkan? Oke. Boleh? Kayak menu ya Mbak. Mau pesen apa? Jadi teman-teman Kompres, teman-teman komunikasi di rumah, di sini ada namanya Bingo Relationship, di mana di sini ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang mungkin pernah Mbak Suci lakukan dengan pasangan ataupun aku lakukan. Jadi kita mainnya berdua nih Mbak. Aku udah siapin pulpen juga. Baik. Nanti kita akan main. Jadi setiap kali aku sebutin kegiatannya itu, kalau Mbak Suci pernah melakukannya boleh dibuletin. Baik. Kayak gitu. Kita mulai dari yang pertama, watch theater together. Mbak pernah nggak melakukan ini? Pernah dong. Mungkin nggak pernah juga ya? Pernah dong. Apa Mbak genre favoritnya? Bersama pasangan ya? Aja nontonnya? sih, iya bersama pasangan. Mostly yang kita tonton itu biasanya action sih. Action. Horor nggak? Nonton horor nggak Mbak? Aku kebetulan aku nggak suka genre horor karena kalau buat aku stres nonton yang kayak gitu. Karena aku nonton buat happy, kayaknya gue nggak mau nonton horor, nambah stres. Nah kalau pasangan aku dia nggak suka yang kayak genrenya tuh terlalu zombie gitu karena capek gitu, kayak dikejar-kejar terus gitu kan. Jadi kita kayaknya settle di action aja gitu, atau iya sih kebanyakan sih lebih di action. Berarti pas PDKT nggak nonton horor Mbak? Enggak. Enggak ada ketakutan kayak teriak-teriak gitu, enggak ya. Jadi kita buatin ya Mbak, watch theater together. Kalau misalkan mengingat memori-memori dari awal pacaran,
Itu saling mengingat gak sih Mbak? Ingat sih, mostly sih ingat. Kalau date pertama kali Mbak Suci boleh gak di-share di mana? Date pertamanya adalah di Bakmi GM. Oh benar banget, Bakmi GM. Iya. Itu kenal emang temen atau gimana Mbak? Jadi pasanganku itu sebenarnya kakak kelasku waktu SMA, tapi kita justru ketemunya di dating apps. Kita ketemunya di Tinder. Itu berarti pertama ketemu janjian di Bakmi? Enggak. Karena kebetulan itu udah kerja ya, jadi beliau yang menjemput ke kantor gitu. Terus kita makan. Oke Mbak, menarik sekali. Jadi kita berarti ya Mbak mengingat nih dari awal. Terus kita lanjut lagi ke celebrated an anniversary together. Jadi merayakan anniversary. Kalau boleh tahu berarti udah berapa lama Mbak sama pasangan? Berapa ya? Bentar. Aku menikah 2017. Kemarin sih kami baru 7 tahun ya. Baru 7 tahun. Oke. Berarti sudah 7 kali merayakan. Iya. Mbak tipe yang merayakan apa enggak? Kami itu tipikal yang butuh waktunya berdua, tapi kayak bukan perayaan yang gimana-gimana ya, nggak terlalu yang bertukar kado atau gimana gitu, kayak saling memanjatkan doa aja, atau kemudian ya quality time bareng gitu, entah pergi makan bersama atau cuma di rumah aja gitu berdua ngobrol nonton, lebih bebas juga gitu kan, jadi lebih ke situ sih perayaannya, bukan tipikal yang big celebration gitu, enggak. Oke, berarti sudah 7 kali dan emang nyaman intimate aja ya Mbak. Oke, kalau movie night, berarti kalau movie night ini kayak ya mungkin nonton di rumah gitu ya malam-malam, itu dijadikan rutinitas kan Mbak atau? Sekarang sih udah nggak rutinitas ya karena secara usia mungkin kalau kalian masih punya energi gitu ya, kalau kami tuh seringnya kalau udah malam udah capek gitu, udah ngantuk. Tapi kalau misalnya ternyata kami bisa punya waktu dan nggak terlalu malam gitu, ya suka sih nonton bareng juga gitu. Oke, jadi kita balikin lagi nih Mbak Suci. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, bukan pernyataan sih, pernyataan. Almost break up. Pernah dong, pernah. Karena yang tadi hubungan itu banyak macamnya ya. Kalau dalam hubungan yang aku jalanin sih enggak yang kayak cerita-cerita yang dia mulus gitu, enggak gitu. Kita sempat berbeda pendapat, sempat ada kejadian-kejadian yang membuat kita kayaknya kita udahan deh harusnya gitu. Tapi itu kembali lagi ketika salah satu pihak itu masih mempertahankan dan pihak lainnya mau untuk berkompromi, kita bisa berdiskusi lagi, mengatur arah tujuan hubungan itu. Menurut aku masih bisa kok, asalkan masih punya rasa untuk ingin berkomitmen. Oke, berarti ini pernah juga ya Mbak? Ya. Kalau ini sih udah pasti pernah ya. Have a plan future. Have a future plan together. Pernah. Ini bukan pernah, pasti ya. Pasti harus ada ya Mbak. Kalau sudah menikah kan kamu harus ini ya, punya visi dan misi ke depannya mau bagaimana, 5 tahun ke depan mau seperti apa, terus apa tujuan bersamanya gitu. Oke, berarti sudah pasti ada, kita buatin lagi. Terus selanjutnya ini pasti aku nggak bingo sih, ini got married. Iya, udah itu dari di tahun 2017. Terakhir, ini tuh fall asleep while hanging out. Pasti. Oh, siapa yang dulu ya? Sama-sama aja sih, apalagi kan kalau yang nonton film ya, pasanganku tuh suka sebel karena kalau aku ngajakin nonton film, dia kira aku bisa ketiduran. Jadi dia yang ngajakin, dia yang ketiduran duluan. Gitu, udah capek aja gitu. Ayo kita movie night ya. Tapi lama-lama dia kemudian sadar, ntar kamu juga tidur gitu. Jadi ya, tidur. Berarti Mbak dibuatin lagi. Ya. Terus boleh nggak tepuk tangan dulu dan buat Mbak Suci? Dan boleh ditunjukin ke kamera? Bingonya aku buletin juga. Boleh. Berarti bingonya tuh dari mana tuh? Sini? Iya, sama sini. Oke. Mbak Suci, berhubung bingonya sudah selesai dan perbincangannya juga sudah selesai, jujur sangat menarik banget dan pengen belajar lebih lagi sebenarnya, karena Mbak Suci udah di sudah dosen, sudah di umur dewasa juga, kayak cara menyikapi hubungan romantis tuh beda gitu ya Mbak sama kita, dan kayaknya kita perlu nih lebih banyak lagi belajar dari Mbak Suci.
Dan semoga Mbak Suci sama pasangannya bisa langgeng terus dan semangat terus dan bahagia selalu. Amin. Sehat selalu. Mbak Suci udah punya anak? Sudah. Semoga anaknya sehat selalu juga. Oke, kalau gitu aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Mbak Suci sudah meluangkan waktunya untuk hadir, dan pastinya teman-teman untuk mengapresiasi Mbak Suci yang sudah hadir hari ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan Mbak Suci juga boleh mengunjungi nanti ya ketika videonya sudah di-upload. Jadi sampai jumpa di Communication Podcast berikutnya. Bye-bye. Terima kasih.